Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya, Baraina SPDI. Saya adalah seorang guru fikih di MTSN 2 Sarolangun. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semanggi Aceh. Dengan NIM 2024610418. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 2 Sarolangun pada kelas 8 dengan materi ibadah haji dan umroh. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Siswa apa namanya, Bang? sekalian, Laptop ya. sebelum Nek. kita memulaikan proses belajar ini, Ibu ingin ketua kelasnya menyiapkan kawannya sekaligus langsung membaca doa. Ya, kami minta kepada Ananda kami Iqlil, tolong siapkan suaranya langsung membaca doa. Silakan. Yaitai Al-Qiyam. Taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, alhamdulillah rasanya sudah senang hati sudah membaca doa ya. Sekarang Ibu absen dulu. Adakah di kelas 8A ini yang libur hari ini? Ada yang libur? Ya. Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran ini, Ibu ingin buat kalian namanya speaking ya. Jadi ada 3 modal dalam belajar itu. Kalau kita mau mulai belajar, Ibu ingin tes dulu supaya kalian belajarnya lebih fokus ya. Kita tes 3 dulu. Yang pertama, Ibu ingin tes pendengaran kalian. Yang kedua, Ibu ingin tes penglihatannya. Dan yang ketiga, tes perhatiannya. Siap? Siap semuanya? Siap. Kalau Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Bila berarti pendengarannya sudah bagus ya. Kemudian yang kedua, penglihatan. Lihat dulu. Apakah kalian sudah siap penglihatannya untuk belajar hari ini? Kalian tiru apa yang Ibu sebut, ya. Jangan ditiru apa yang Ibu lakukan. Nah, sekarang mulai. Pegang kepala, pegang. Ayo, perhatiannya. Pegang dahi. Pegang mulut. Pegang kepala. Nah, masih ada yang belum kelihatan ya? Pegang perut.
pegang mata, pegang hidung, pegang kepala. Nah, semuanya pereksaatannya sudah pas. Oke. Berikutnya lagi, Ibu ingin tes perhatiannya. Fokus atau tidak? Perhatikan pertanyaan ini. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, dalam 12 bulan itu ada berapa bulan yang harinya 28? Ada? 1. Siapa lagi? Dalam 12 bulan itu ada berapa hari yang jumlahnya 28? Ayo, iklim, ketua kelas. Ada berapa hari 28? Belum tahu? Cerna kan? Tapi tadi 1. Coba Kaila, berapa Kaila? Berapa hari? Karena apa? Jawabannya setiap bulan ada 28 hari. Paham nggak? Iya kan? Bulan Januari itu 28-nya. Bulan Desember ada juga 28 hari. Paham? Ini perhatiannya belum? Ibu tes satu lagi. Ya, kalau di kisah Nabi Nuh itu adalah mengumpulkan hewan karena terjadinya banjir yang sangat besar. Pertanyaannya, berapa pasangkah Nabi Nuh itu mengumpulkan hewan? Setiap hewan. Yuk. Berapa pasangkah Nabi Musa mengumpulkan setiap hewan berapa pasang? 1. Berapa pasang? Hah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi Musa bagus. Paham? Nah, ya itu sekilas. Jadi untuk penglihatan, pendengaran, apa nih perhatiannya sudah fokus. Sekarang kita masuk lagi ke materi. Baiklah, Pak, sebelum Ibu masukkan ke materi ini, ya, Ibu ingin mengulangkan materi kita yang lalu. Materi kita yang lalu adalah tentang apa? Zakat. Tentang zakat. Masih ingat sama Ibu apa itu zakat? Ayo, coba Nadia, apa itu zakat? Artinya tumbuh atau berkembang. Iya, zakat itu artinya tumbuh atau berkembang. Ayo kasih dulu. Ya. Kemudian zakat itu banyak macam yang kemarin yang kita pelajari. Coba siapa yang masih ingat apa saja bentuk zakat macamnya? Ayo, siapa? Ya, ini Abi, tolong Bi. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah apa lagi? Zakat mal, zakat emas, Pertanian. ya pertanian, ya ada lagi zakat dan tanah. Kasih lagi. Ya. Nah, zakat itu ada yang berhak menerima zakat. Namanya siapa? Orang berhak menerima zakat namanya siapa? Apa namanya sebutannya? Apa, Kaila? Mustahik. Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Pasti nggak jalan kita kalau udah. Siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Iya, ada fakir, miskin, hamil, dan mu'alaf. Baiklah, berikutnya kita masuk lagi pelajaran kita, ya. Materi pada hari ini itu judul yang baru pengertian haji dan umrah. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran ini, ya, Ibu harap kalian habis belajar ini kalian bisa mendeskripsikan pengertian haji, ya, memahami rukun haji, kemudian memahami apa syarat-syarat dan ketentuan haji. Oke, siapa yang pernah pergi haji? Ada nggak keluarganya yang pergi haji? Belum. Pernah nggak lihat orang pergi haji? Pernah, ya.
tempatnya? Di Mekah ya. Di Mekah tempat orang pergi haji. Apa tujuannya? Mengunjungi. Nah, ini adalah materi kita. Nah, lihat. Haji ini kalau bahasa Arabnya adalah tujuan, ya, atau maksud. Kalau menurut istilah itu mengunjungi Baitul Haram, ya, di Mekah pada bulan-bulan haji, ya, mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ya, itulah pengertian haji. Artinya sengaja mengunjungi Ka'bah ya untuk menunaikan ibadah Allah. Itu ada pengertian umrah. Coba umrah itu dibaca ilham. Apa arti umrah ilham? Kalau baca ini depan kelihatan. Coba ilham ini. Umrah menurut bahasa artinya. Menurut bahasa sejarah istilah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ya, jadi haji dan umrah itu persamaannya sama-sama mengunjungi Ka'bah, tetapi waktunya berbeda. Kalau haji itu pada bulan apa, Nana? Pada bulan Zulhijjah. Kalau umrah boleh pada bulan-bulan yang lain. Nah, itu perbedaan haji dan umrah. Baiklah, berikutnya lagi perhatikan ya. Nanti ibu kasih tugas. Nah, ini ada dalil nakli haji. Dalil ini berarti itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya. Tolong baca Habibillah dalil yang ini. Dalil haji dan umrah. Ya, tolong baca dengan suara jelas. Bisa depan. Nah, ya. Kalian dengar ya. Yang ini. Iya, wa'atim. Ya, wa'atimul hajju wal umrata lillah. Apa artinya? Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Iya, bagus. Ulang dulu. Ini ada dalil itu dasarnya apa nih haji itu ya, wa atimul hajju wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Terdapat dalam surah apa? Iya, ayat 196. Iya. Berikutnya lagi ada dalil nakli juga haji dan umrah ya. Kemudian, nah, kita masuk lagi syarat haji. Nah, syarat haji. Coba zikren. Syarat haji itu yang pertama apa, zikren? Islam. Yang kedua? Berakal. Lanjutkan Zahira. Yang ketiga apa, Zahira? Baligh. Yang keempatnya Yusron apa? Iya, apa? Nah, ya apa suaranya? Peli. Yang kelima apa, Peli? Merdeka. Inilah 5 syarat haji. Yang pertama Islam. Jadi kalau dia Islam berarti tidak diwajibkan orang yang tidak Islam atau orang kafir. Tidak diwajibkan, tidak sah hajinya. Ya. Kalau dia bukan Islam berarti tidak diwajibkan. Apalagi syarat yang kedua berakal. Nah, kalau orang gila wajib atau tidak? Memenuhi syarat atau tidak? Sah tak hajinya orang gila tuh? Tidak. Enak. Kemudian baligh itu orang Islam yang sudah cukup umur. Kalau perempuannya tanda-tandanya sudah
Haid. Kalau laki-lakinya ada lagi tanda-tandanya, umurnya sudah 14. Nah, sudah kita pelajari lalu ya. Nah, kalau dia belum balik, masih kanak-kanak ya, dia tidak memenuhi syarat ya, berarti hajinya tetap sah tetapi tidak memenuhi syarat. Paham? Ya. Berikutnya berkemampuan. Mampu fisik, psikis ya. Kalau dia tidak mampu, maka hajinya tidak sah. Kalau dia tidak mampu, hajinya tidak sah. Kemudian yang terakhir apa? Merdeka. Apa merdeka itu? Bukan hamba sahaya. Enak, bukan hamba sahaya. Kalau zaman dulu tuh ada namanya budak, enak. Memang dia itu diperbelikan oleh orang tuannya ya, namanya hamba sahaya. Jadi tidak sah hajinya kalau dia belum merdeka. Ya. Berikutnya lagi, di situ ciri-ciri orang yang mampu tadi. Nah, ingat yang mampu tadi itu syarat yang berapa tadi? Yang keempat. Apa ciri-ciri mampunya tuh? Dia cukup belanjanya untuk mengerjakan haji, untuk pergi dan untuk pulang. Itu kategori orang yang mampu. Kalau dia tidak mempunyai, hanya uangnya cukup untuk pergi, tidak cukup untuk pulang, itu dikategorikan belum mampu, berarti belum memenuhi syarat. Kemudian dia sudah mampu untuk nafkah orang yang tanggung jawabnya, seperti kepala keluarga. Dia pergi, yang keluarga yang tinggal, anak dan istrinya itu harus cukup makanannya. Tidak, dia pergi kadek, anak dan istrinya tidak makan, berarti belum mampu ya. Kemudian apalagi aman di perjalanan. Kalau orang itu mau pergi, tidak suasana sedang perang, boleh, berarti perjalanan aman. Tapi kalau ada suasana perang di sana, maka tidak boleh untuk pergi haji ya. Kemudian sehat tubuh badannya, enak. Jadi ya, kalau kita pergi itu perjalanan haji itu harus sehat. Ini kategori mampu. Kalau khusus bagi perempuan, dia harus minta izin. Kalau dia sudah bersuami harus minta izin dengan suaminya. Atau kalau dia masih gadis, minta izin dengan walinya, itu orang tua atau saudara laki-lakinya ya. Kemudian ditemani oleh suami atau walinya, enak. Itu syarat yang dikategorikan orang yang mampu. Paham? Ya, perhatikan nanti ada tugas ya. Kemudian, nah ini wukuf di Arafah kalau ini wukuf haji ini. Ini ada rukun haji. Tadi syaratnya, sekarang ingat syarat itu adalah ketentuan orang untuk mengerjakan haji. Kalau rukun ini adalah ketentuan yang akan dikerjakan dalam ibadah haji. Rukun itu ya, siswa-siswi sekalian, kalau kita tinggalkan maka haji kita tidak sah. Ya, itu rukun. Sama seperti rukun sholat, rukun wudu. Nah, kalau ditinggalkan itu tidak sah. Ya, begitu juga dengan haji. Rukun haji di sini ada berapa, Nadia? Ada 6. Coba Nahwa, satu apa? Niat itu ihram, niat memakai ihram. Pernah tidak kalian dengar kata-kata ihram? Pernah tidak kalian waktu masih TK kemarin menggunakan ihram? Kira-kira ihram itu apa? Kain apa? Kain haji. Kain apa lagi? Kain putih. Kain putih yang tidak berjahit. Nah, itu salah satu adalah rukun haji, niat memakai ihram. Nah, kemudian apa? Wukuf. Apa lagi? Lawak. Apa lagi? Sa'i. Kemudian kemudian
nawaitul haji ya. Wa ahramtu biidnillahi ta'ala. Nah, maksudnya sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengan karena Allah Ta'ala ya. Ini adalah lafaz niat hajinya. Kemudian ada lagi keterangannya lagi tuh. Itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini ya pada tanggal berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sudah wukuf Arafah. Rukun yang ketiganya apa? Apa? Tawaf. Nah, tawaf. Enak. Tawaf itu apa? Berapa banyak? 7 kali. Namanya tawaf. Dan ini apa? Sebanyak 7 kali. Oke, berikutnya lagi. Ada apa nih? Lagi. Nah, jenis apa banyak lagi bisa terus. Ya, ada namanya sa'i. Apa itu sa'i? Ya, lari kecil dari Bukit Sapa. Dari Bukit Sapa ke Bukit berapa kali? Iya, itu sa'i. Sa'i inilah sejarahnya pada masa Nabi apa tuh? Berlari kecil ke Nabi Ismail dan ibunya ya. Nah, dia berlari kecil. Nah, itu kisahnya waktu kisah Nabi Ismail ya. Jadi yang sebagai rukun dalam haji. Apalagi tahallul. Arti tahallul cara mencukur rambut. Paling tidaknya 3 Yang terakhir coba lagi. Nah, lagi. Nah, yang terakhirnya adalah yang terakhirnya tertib itu berurutan. Jangan nanti kamu mengerjakan rukun haji itu saya pinginnya apa nih tahu dulu. Tidak boleh ya, harus berurutan. Apa urutannya yang pertama tadi? Pertama tadi ini. Yang kedua yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelimanya tahallul, yang keenamnya tertib. Oke, ada yang mau bertanya sebelum ibu bagikan tugas kelompoknya? Kita lanjutkan ya. Ibu baca dulu. Kalian siap-siap buatkan meja untuk kelompok karena ada tugas ibu. Ini ada LKPD namanya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti ibu nilaikan ya. Kelompok 1 Habibillah, Rati, Yumna, Deca, Amun, Peri. Yuk, cepat kita buatkan kelompoknya. Yuk. Cek lagi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, hai. Hai. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, halo. Hai. Kelompok 3, hai. Halo. Nah, jadi di sini ibu mempunyai tugas untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu. Nah, ini kelompok 1.
Kelompok 2 sudah. Dek bola. Kelompok 3 selesai? Selesai. Oke. Ulangi lagi. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang Ibu ingin presentasenya masing-masing kelompok. Ibu silakan dulu dari kelompok 1 perwakilannya 2 orang. Depan. Ayo. Kelompok lain Nina. Nah, silakan sini Nina. Ada ke belakang. Ya. Baca. Kelompok 1 ini sini. Kelompok 1 ini tugasnya adalah perhatikan. Dia akan memberikan tanggapannya sesuai dengan kata bawah ini. Silakan. Silakan dulu. Terima kasih. Coba perhatikan jawabannya. Apakah sudah sesuai? Apakah sesuai irwan ini adalah niat? Ya. Irwan adalah niat? Ya. Tawaf ini adalah milik Ka'bah? Ya. Sa'i berada di kecil? Ya. Tahallul mencukur rambut? Ya. Tertib ini teratur? Ya. Berarti kelompok 1 sudah bisa menentukan rukun haji. Ayo kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2 lagi, perwakilannya 2 orang depan. Kelompok 2, silakan. Azan dan Nadia. Ya, ini azannya. Gimana kamu? Bacalah hasilnya. Nomor 1 dibaca oleh Nadia. Soalnya baca dulu. Jelas soalnya. Apa perbedaan haji dan umrah? Jawabannya terletak pada rukun, waktu, dan laksanaannya. Wajib memiliki rukun, wajib pada bulan Zulhijjah, sedangkan pada bulan Muharram saja. Yaitu ibadah haji wajib bagi orang yang mampu. Ya, nomor 2-nya dibaca oleh temannya, itu Nadia. Silakan. Mengapa hanya orang yang mampu mengerjakan haji? Karena kewajiban pada haji ini harus mampu dan yaitu mampu menjalankan aktivitas rukun haji dan lainnya, dan mampu biaya pergi dan pulang, dan tidak membebani diri sendiri dan keluarga. Baik, ya, silakan duduk. Kasih tangan dulu. Ya. Perhatikan cara
orang lain yang Ya, perhatikan. Ini kelompok 3 ini dia akan menceritakan pengalaman orang yang telah pergi haji. Ini ya, dia akan menceritakan pengalaman orang. Silakan. Bisa tak kerja diubah? Silakan. Tidak mau ya. Tes. Bisa nggak ada? Judulnya apa? haji, perjalanan rohani yang tak terlupakan. Terus. Perjalanan yang adalah impian yang selalu diidamkan seseorang. Ini adalah pengalaman Ramadhan. Nah, ia melakukan berbagai ibadah, mulai dari tawaf, sa'i hingga wukuf di Arafah. Momen wukuf di Arafah adalah puncak haji, di mana ia merasakan sangat dekat dengan Allah. Setelah wukuf, ia mabit di Muzdalifah dan kemudian melontar umrah. Perjalanan haji ini telah mengubah hidup ia. Ia menjadi lebih dekat dengan Allah SWT, lebih bersyukur dan lebih mengetahui arti pentingnya ibadah haji. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi setelah ibu perhatikan ya, ibu nilai ternyata kalian alhamdulillah sudah bisa paham tentang pelajaran kita ini tentang ibadah haji. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya, ibu ini menyimpulkan materi kita pada hari ini itu pengertian haji itu artinya kalau bahasa lah menyengaja, kalau istilah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah ya sesuai dengan syarat dan rukun tertentu karena Allah Ta'ala. Kemudian syarat haji itu ada 5 tadi ya, kemudian rukunnya ada 6 ya. Nah itu ada perbedaan beberapa haji dan umroh. Kalau haji waktunya harus pada bulan Dzulhijjah, umroh boleh di bulan-bulan yang lain. Oke, sebelum ibu tutup, ibu tanya dulu coba anak kami Zahwa, apa tadi pengertian haji? Haji dan umroh artinya menyengajakan, mengunjungi Ka'bah untuk menjalankan perintah Allah dengan syarat dan ritual tertentu semata-mata berharap ridho Allah. Iya, bagus. Kemudian apa itu hukum haji? Siapa yang tahu hukum haji? Ya, apa tadi hukum haji? Fardu ain. Hukum haji itu fardu ain, ya wajib bagi orang yang mampu. Kemudian siapa yang tahu ada berapa syarat sahnya haji? Ayo, syarat sahnya haji, coba. Syarat wajib haji, siapa yang tahu? Ya, coba Zahira. Islam, balik, Ya. kawin, merdeka, mampu. Ya, Islam, balik, berangkat, dan mampu. Kemudian rukun haji, siapa yang tahu? Tegak coba. Ananda atau tegak berdiri. Nah, ya. Ya, itu rukun haji. Oke. Kemudian ya, untuk ini tugas di rumah ya, refleksinya untuk tugas kalian di rumah, kalian carilah di internet atau di buku lain ya tata cara daripada sa'i dan tawaf. Itu tugas kalian di rumah. Oke? Nah, nanti kumpul bertemunya kan kumpul ya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa nih tata cara haji dan umroh tadi. Nah, tata cara daripada rukun haji dan umroh. Ya. Mungkin cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya.